Jungle. Mendirikan suatu bangsa was Papua itu sendiri. Hari Anda misteri. Suka tidak suka, mau tidak mau, Papua akan merdeka. Betul. Hanya waktu yang. Baik kawan-kawan. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Papua. Papua harus merdeka, itu solusi terakhir. Hari 21, hari bangsa rakyat Papua yang mana sudah merdeka, tapi ditipu, tapi dicuri oleh kolonial Indonesia. Karena sumber daya alam bangsa Papua, maka dia harus manipulasi data untuk merampas hak. Dibuka ruang demokrasinya oleh pemerintahan kolonialisme Indonesia. Papua bukan untuk menyaksikan hukum internasional bagaimana pelanggaran HAM hari ini terjadi di tanah Papua. Papua sudah merdeka tahun 1961, tapi Indonesia dia akan mencaplok, mencuri sumber daya alam orang asli Papua. Dan dia membunuh sumber daya, membunuh orang Papua, merampas hak orang Papua dari sistem ekonomi. Karena sebab itu, berikan hak penentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Cepat, sistem boleh mereka punya. Sistem boleh mereka punya. Hari ini kita kembali turun ke jalan. Hari ini kita turun ke bunuh Papua mereka. Sepakat. Hari ini TNI Polri bisa bunuh orang Papua. Hari ini TNI Polri bisa tangkap orang Papua banyak-banyak. Tapi TNI Polri tidak bisa bunuh dan tangkap Papua mereka. Kemarin data penduduk Kota Sorong itu ada berkisar berapa sekali jarak antara orang Papua dan UAP dan non-UAP. Ini bukan untuk mendiskriminasi atau mendiskreditkan orang non-UAP, tapi itu bagian dari dampak kolonialisme di tanah Papua, kawan-kawan. Itu bagian dari dampak kolonialisme di tanah Papua, kawan-kawan. Terus, jika kita lihat dari perbandingan jumlah penduduk, hari ini
Teman saya bicara. Begitu. Sampaikan kepada kau punya anak cucu. Bagi kau yang datang cari makan di atas tanah Papua, entah itu orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Aceh, orang Maluku, orang Toraja, kau yang cari makan di atas tanah Papua, kasih tahu sama kau punya anak cucu. Orang Papua punya hari kemerdekaan itu tanggal 1 Desember, bukan 17 Agustus. Bagi kau yang cari makan di tanah Papua, engkau harus mendukung, itu wajib. Wajib engkau mendukung Papua Merdeka. Kenapa? Karena engkau sudah cari makan, sudah lahir di atas tanah Papua. Papua sudah kasih makan kau, sudah buat engkau kaya, tapi engkau tidak mendukung Papua Merdeka. Engkau berdosa di hadapan Tuhan. Begitu. Hidup bangsa Papua yang barat. Gubernur, presiden pertama, gubernur pernah mengakui bahwa bukan negara buatan Belanda. Dia pernah mengakui bahwa bangsa Papua adalah suatu negara, suatu salah satu negara. Pokoknya kita generasi sisa-sisa yang ada dari menuntut hak dan tidak keadilan yang terjadi di atas tanah ini. Negara kolonial Belanda, negara kolonial Indonesia, negara kolonial Amerika Serikat, tanpa melibatkan orang Papua, membakar nasib bangsa Papua itu sendiri. Dan saat ini kami masih merasakan kejajahan, penindasan, pembunuhan, perampasan terus terjadi di tanah Papua di mana-mana. Tuhan menangis, Nahdlatul menangis, Intan Jaya menangis. Kau belum menangis. Hidup saudara. Hidup bersama saya. Hidup bersama saya. Hidup berjuang luka. Hidup berjuang luka. Hidup baik-baik saya. Baik-baik saya. Menghimbau kepada seluruh rakyat Papua, entah itu ke orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi, yang sudah lama hidup bertahun-tahun di sini, yang sudah cari makan di sini, engkau harus tahu bahwa hari ini tanggal 1 Desember, hari kemerdekaan bagi bangsawan Papua. Engkau harus tahu itu. Untuk itu, kami mengajak semua warga Kota Sorong untuk hadir bersama-sama gabung di dalam Sekuritas Rakyat Papua Pro Demokrasi untuk memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Papua yang ke-64 tahun. Papua!
64 tahun yang lalu. Lalu bangsa Indonesia sebagai bangsa pencaplok, sebagai bangsa penjajah menduduki tanah Papua. Oleh sebab itu, hari ini bangsa Papua dimanapun berada, bangsa Papua, adik kakak, anak-anak, mama-mama, bapak-bapak, kita semua turun ke jalan untuk memperingati 64 tahun perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasibnya di atas tanahnya. Perlindungan Tuhan semesta alam, Allah yang kami puji sembah, kami berdoa untuk mengawali serangkaian kegiatan di saat ini dalam rangka memperingati hari 64 tahun yang lalu, di mana pemerintah Nederlands kolonial Nederlands. Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, kudus dan kekal. Padamu di saat ini kami datang di hadapan kekudusan-Mu. Engkau Allah yang maha pencipta, Allah yang maha kuasa dan maha adil. Dengan kekuasaan-Mu Engkau mengetahui apa yang terjadi saat ini. Saat ini umat-Mu bangsa Papua datang di hadapan kekudusan-Mu. Mereka membawa air mata, darah di tanah ini di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak keliru menjadikan bangsa Papua dan menaruh di negeri yang Tuhan berkati ini. Saat ini mereka hendak mencari keadilan, dan mereka percaya keadilan itu hanya ada padamu, sebab Engkau Allah yang maha adil, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha mengasihi. Saat ini Bapa, sebelum seluruh rangkaian yang akan mereka lakukan, kami mau taruh waktu ini, kami mau taruh kesempatan ini hanya di dalam kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan menjaga, melindungi, menyertai. Pemerintah berusaha untuk mengalihkan kesadaran kita hari lahirnya bangsa Papua, hari lahirnya manifesto politik bangsa Papua. Apa buktinya? Pemerintah hari ini secara sengaja mencanangkan gawe Santa Claus untuk mengalihkan kesadaran rakyat Papua daripada realitas historisnya sendiri. Tetapi kita 45 dan sampai ke sini usia sampai dengan 70 berapa tahun yang saat ini dapat. Kemudian mengajak orang Papua untuk mendidik orang Papua untuk mematikan perjuangan bangsa Papua yang saat ini kita merayakan. Tetapi saya mau bilang hari ini bahwa gagal mengajak orang Papua dengan ideologi bangsa negara Republik Indonesia. Karena apa? Generasi akan sadar hal dan sejarah yang hari ini mencatat bahwa tahun 1961 adalah kemerdekaan bangsa rakyat Papua. Terima kasih. Sorong sampai Merauke tetap bersatu. Hari ini negara memecah belah kita supaya kita tidak bersatu untuk melawan penjajahan penindasan di atas tanah ini. Ini politik terstruktur memecah belah orang Papua untuk tidak terlibat dalam perjuangan Papua merdeka. Hari ini kita duduk di sini untuk apa? Kita di sini duduk untuk apa? Sejarah telah mencatat itu bahwa tanggal 1 Desember 1961 orang Papua sudah merdeka. Orang Papua sudah merdeka. Sepakat? Kita yang hari ini generasi muda hari ini
anak kita. Terima kasih. Papua, Papua, Papua. Terima kasih. Tanggal 10. Adalah bangsa yang besar, kita mau merdeka ya. Kita mau merdeka, kita mau berjuang. Dan hari ini kita memperingati itu. Kami sudah capek kan belum sekali lagi. Oke, kita akan lanjut. Lanjut sampai sore. Ya. Oke, lanjut. Kasih. Oke, lagi sudah lanjut.
sehingga ajalku berbagi betul. Oke, hapus. Papua. Suapnya. Oke, selanjutnya kepada masyarakat adat independen. Oke, selanjutnya kepada perwakilan Mama Papua. Ya, Mama ini kena pukulan, kena intimidasi saat sedang berjuang. Mama, luar biasa ini orang tua. Oke, selanjutnya betul. Awepan, kawan-kawan ayo, Awepan. Senang apa? Kawan-kawan senang apa? Senang apa? Oke. Awepa senang apa? Karena perjuangan ini kami yang sadar secara politik, secara lahiriah. Mau kasih tahu bahwa gue ini ada di sini bukan semata-mata diharap, karena ada perjuangan rakyat. Gue ini diserahkan harus kepada rakyat. Rakyat dari sini semua harus makan kue, bukan organisasi. Yo, jadi Pelanggaran HAM, selamat ulang tahun semua pejuang yang hari ini berjuang untuk Papua merdeka, perjuangan angkat senjata dan juga perjuangan di jalan raya. Tuhan memberkati kita semua. Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Saya akan menyampaikan pernyataan singkat. Tadi bukan begini, saya kasih begini, saya boleh. Pernyataan sikap solidaritas rakyat Papua tema kobarkan api persatuan nasional dan wujudkan kemerdekaan bagi bangsa West Papua. Sebagai sebuah bangsa sendiri, rakyat Papua telah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961. Tetapi kemerdekaan ini kemudian dihancurkan oleh Indonesia yang ingin menjajah Papua. Tanggal 19 Desember, Soekarno meluncurkan operasi militer di Komando Rakyat Trigora dengan dalih mengusir Belanda. Tapi dalam prakteknya justru membunuh rakyat Papua itu sendiri. Dalam laporan-laporan para sejarawan ditunjukkan bahwa pasukan Indonesia yang dikirim ke Papua alih-alih menunjukkan sebagai pembawa kemerdekaan, seperti retorika Soekarno yang justru sebaliknya. Mereka menunjukkan watak premanisme dan penjajahan gaya baru. Franz Lizot, OFM yang tinggal di Papua saat itu merasa ngiri dan menyatakan bahwa orang-orang ini seperti dipungut begitu saja di jalan. Mereka menghancurkan rumah-rumah penduduk, rumah sakit, bahkan melecehkan para perawat-perawat di Papua. Wajah Indonesia di Papua pertama kali adalah wajah kekerasan. Tidak menunjukkan satupun itikat baik untuk membangun Papua. Kejahatan ini adalah memalukan. Sebab Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka, yang tampil sebagai pemimpin dunia ketiga untuk menentang imperialisme, justru berbalik menjadi penjajah baru. Sebagai argumentasi Soekarno bahwa mengusir Belanda adalah omong kosong. Sebab dalam prakteknya justru menyerang rakyat Papua. Kejahatan ini terus berlanjut hingga 1962. Atas bantuan Amerika Serikat yang berkeinginan untuk menguasai tambang emas Papua dan mengalau pengaruh komunis di Indonesia, sebuah perundingan dilakukan yang kemudian melahirkan New York Agreement 15 Agustus 1962. Dalam perjanjian tersebut tidak melibatkan satupun orang Papua dan mengatur perihal hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Inti dari New York Agreement
adalah peralihan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia. Dan kemudian Indonesia mengatur proses hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Tanggal 1 Mei 1963, Indonesia mengambil alih Papua dari Nation Temporary Executive Authority UNTA, lalu mendudukan kekuasaannya yang jahat di Papua. Sejak saat itu, berbagai operasi militer dilancarkan ke Papua untuk menghancurkan dan membinasakan setiap orang Papua yang bersuara mengenai kemerdekaan. Tindakan ini adalah ilegal sebab Indonesia sebagaimana mandat New York Agreement hanya merupakan wali yang berfungsi mendampingi bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Tetapi Indonesia bertindak brutal dengan melanggar New York Agreement itu sendiri. Tahun 1965 lewat sebuah kudeta yang difasilitasi oleh US, Soekarno dilengsarkan dan Soeharto sebagai agen US naik menggantikannya. Di bawah tangan Soeharto, wajah kekerasan Indonesia di Papua semakin mengerikan. Puncaknya adalah operasi militer di wilayah Ayamaru, Manokwari, Teminabuan, dan Biak yang menghancurkan ribuan rumah-rumah penduduk dan membunuh lebih dari 3.000 orang. Selama masa ini, Indonesia bertindak sebagai anjing lapar yang menghancurkan siapapun orang Papua yang berbicara mengenai haknya. Sungguh memalukan. Tahun 1967, Indonesia yang hanya sebagai wali dan numpang di atas tanah Papua justru menyerahkan tambang emas Papua ke Freeport Indonesia. Sebagai tanda kerjasama, US berjanji akan mengamankan penipuan Indonesia di panggung internasional. Tahun 1969, penentuan pendapat rakyat digelar. Tetapi prinsip one man one vote, satu orang satu suara, diubah menjadi musyawarah mufakat secara sepihak oleh Indonesia. Indonesia menyeleksi hanya 1.025 orang dan secara aklamasi di bawah tekanan senjata dan penipuan harus memilih Indonesia. Namun hasil PPRA ini ditolak oleh putusan PBB Fernando Ortiz de Sanz. Namun atas desakan US, hasil PPRA terpaksa dicatat oleh PBB. Sejak saat itu, pembunuhan massal dilakukan terhadap orang Papua. Terhitung sejak tahun 1961 hingga 32 tahun kekuasaan Soeharto, lebih dari 15 operasi militer dilancarkan di seluruh tanah Papua. Kurang dari 500 orang Papua dibunuh dan tidak sedikit yang ditelanjangi dan diperkosa secara massal. Antara tahun 1974 sampai 77, ribuan orang dibantai di Tiong, Kelila, hingga Wamena. Ini berlanjut hingga 1980 dan 1990-an. Puncaknya adalah pembunuhan terhadap tokoh politik bangsa Papua, Thomas Wapai Wanggai di Lapas Cipinang, Jakarta. Tahun 1998, Soeharto dilengsarkan oleh Gerakan Rakyat. Kotak reformasi masih dibuka dan keran demokrasi mengalir. Tetapi akibat dari tidak tuntasnya gerakan tersebut membuat sisa-sisa dari kediktatoran lama masih bertahan. Soeharto digulingkan, tapi yang menggantikannya adalah kelas borjuis yang secara historis sama pula dengan Soeharto. Pertama adalah Habibie, Gus Dur, lalu kemudian Megawati. Di tangan Gus Dur angin segar bagi perjuangan rakyat Papua, tetapi dicepat sabotase di bawah kepemimpinan Megawati. Tanggal 19 November, tokoh politik bangsa Papua, Hio Eluwai, dibunuh atas perintah Megawati. Dan tanggal 21 November 2001, Undang-Undang Otsus pertama disahkan. Tetapi di bawah bayang-bayang Otsus, keadaan Papua tetap demikian. Justru sebaliknya lebih parah. Operasi-operasi militer tetap berjalan dan beriringan dengan itu, pendudukan Indonesia semakin masif di atas tanah Papua. Orang Papua menjadi terpinggirkan dan marginal di atas tanahnya sendiri.
Data-data terbaru menunjukkan bahwa orang Papua semakin hancur dan binasa di atas tanahnya. Sementara itu di sisi lain, perjuangan untuk merebut kemerdekaan oleh rakyat Papua juga terus bergulir. Di bawah bayang-bayang moncong senjata, rakyat Papua tetap berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pertama, lewat pembentukan organisasi Papua Merdeka tahun 1963 ke 65. Lalu kemudian TPNPB OPM tahun 1971 di bawah kepemimpinan Seth Japhet Longkorem dan Jacob Prai. Perjuangan ini terus bergulir hingga 1989. Thomas Wangkai mendeklarasikan Melanesia Barat di lapangan Mandala, Kota Jayapura. Setelah Thomas Wangkai ditahan, perjuangan terus bergulir. Tetapi di bawah permukaan tahun 1998, bersamaan dengan munculnya gerakan reformasi 1998, Michael Carrett mendeklarasikan kemerdekaan Papua dari Brussels, Belgia. Tetapi perjuangan ini tidak bertahan lama. Lalu kemudian muncul di Presidium Dewan Papua PDP di bawah kepemimpinan Desio Eluwai dan Tom Beana. Rakyat Papua bersatu dan menggelar Kongres Rakyat Papua II di Kota Jayapura. Namun Indonesia menanggapi ini dengan pembunuhan brutal terhadap Desio Eluwai tahun 2001. Tahun-tahun berikutnya muncul gerakan-gerakan kemerdekaan lain dengan dibentuknya Aliansi Mahasiswa Papua, West Papua National Coalition, Liberation WPNCL, Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua, SONAMAPA, Komite Nasional Papua Barat, KMPB, hingga munculnya Deklarasi Negara Federal Republik Papua Barat, NRFPB, di bawah kepemimpinan Volporus Yowei Semput dan Edison Waromi pada tahun 2011. Tahun 2014 muncul kembali persatuan baru, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di bawah kepemimpinan Benny Wenda dan Octavianus Motley. Tetapi oleh pengkhianatan Benny Wenda dan kawan-kawan, perjuangan rakyat Papua kemudian terpecah-pecah dan kembali mencari pola baru. Di luar gerakan sipil, gerakan bersenjata pun terus berlanjut. Melalui Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, Komnas TPNPB, OPM, perjuangan tetap eksis, berlangsung. Ratusan hingga prajurit hingga ribuan prajurit dibunuh. Tetapi ratusan pula yang bangkit kembali. Hingga saat ini, perang masih berlangsung di seluruh tanah Papua. Dalam momentum peringatan dan perayaan 64 tahun kemerdekaan 2025 ini, kami Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Sesorong Raya menyerukan: 1. Status pendudukan Indonesia di Papua adalah ilegal. Oleh karena itu, kembalikan hak politik bangsa Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat di atas tanah airnya sendiri. 2. Tanggal 1 Desember 1961 adalah hari lahirnya manifesto politik bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di atas tanah airnya sendiri, sehingga wajib diperingati dan diperjuangkan setiap tahun di seluruh dunia. 3. Menolak politik perpecahan yang dimainkan oleh faksi-faksi tertentu dalam perjuangan kemerdekaan Papua dan menyerukan rekonsiliasi total untuk melahirkan persatuan demokratis bagi bangsa Papua. 4. Mendukung seruan persatuan yang diajukan oleh sayap militer bangsa Papua, Komnas TPNPB, OPM, dan menolak segala bentuk upaya pecah belah oleh pihak manapun. 5. Mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik mundur semua pasukan militer di atas tanah Papua. 6. Bubarkan Komando Teritorial, BKO, UU TNI, dan kembalikan militer ke barat. 7. Tolak proyek strategis nasional di seluruh tanah Papua. 8. Tolak operasi militer di seluruh tanah Papua dan kembalikan para pengungsi ke wilayahnya masing-masing. 9. Tolak eksploitasi Blok Wabu. 10. Buka akses jurnalis nasional dan internasional ke Papua.
11. Mendukung perjuangan rakyat Indonesia dalam perlawanan Agustus dan mendesak rezim Prabowo Gibran untuk membebaskan seluruh kawan kami yang masih ditahan hingga hari ini. 11. Mendukung perjuangan rakyat Indonesia. 12. Mendukung kemerdekaan politik bangsa Palestina dan menyatakan Israel sebagai bangsa penjajah. 13. Mengutuk blokade AS terhadap Kuba, Venezuela, dan Iran. 14. Mendukung penuh kemerdekaan Bougainville dari PNG dan Kaledonia Baru dari Prancis. Demikian pernyataan sikap ini.